Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nabila Maharani dengan NIM belakang 195 akan melakukan demonstrasi mengenai pencatatan pada buku besar melalui aplikasi software Akurat Standar. Berikut ini adalah contoh soal yang akan saya gunakan, yaitu transaksi CV Maju Bersama tahun 2025. CV Maju Bersama adalah perusahaan dagang elektronik yang didirikan pada Januari 2025. Berikut ini adalah transaksi yang dilakukan CV pada tahun 2025. Buatkan jurnal voucher dan transaksi berikut menggunakan software Akurat. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka buku besar melalui tabel penjelajah ini. Kita pencet, kemudian kita masuk ke bukti jurnal umum. Ketika sudah dipencet bukti jurnal umumnya, ini akan keluar jurnal voucher. Nah, jurnal voucher ini terdiri dari voucher nomor, terus ada tanggal, ada deskripsi, account number, account name, debit, kredit, dan memo. Nah, karena ini baru transaksi pertama kita, transaksi awal, jadi kita isi voucher numbernya itu 1000. Kemudian date-nya itu tadi mengikuti soal pada 6 Januari, Andi, Budi, dan Citra membuka rekening bersama. Jadi tanggalnya ini kita isi 6 Januari. Seperti ini. Kemudian untuk deskripsinya tadi pembukaan bank bersama. Lalu di bawah di bagian account number ini kita pencet, kita klik. Di sini itu kita isi Bank Mandiri. Nah, kalau belum ada kita bisa buat akun baru terlebih dahulu untuk Bank Mandiri. Karena saya sudah ada, jadi saya langsung klik saja. Berikut ini Bank Mandiri, kemudian di debitnya itu saya isi 12 juta sesuai dengan soal. Lalu kreditnya dikosongkan dan memonya ini diisi nama pemilik bank tadi. Ada Budi, Citra, dan Andi. Selanjutnya kita isi kembali yaitu modal untuk mengisi di bagian kredit. Diisi modal karena tujuan dari pembukaan bank bersama ini adalah untuk mengisi saldo awal modal. Oke, sudah terisi 12 juta. Kemudian ini kita pencet simpan dan tutup. Kemudian untuk mengecek apakah transaksi yang tadi kita lakukan itu sudah tercatat di bukti jurnal umum, itu kita bisa pencet bagian daftar, lalu buku besar, kemudian di histori buku besar. Ini tanggalnya kita sesuaikan saja dari 1 Januari hingga awal Januari 2026. Oke. Baik, bisa dilihat bahwa pencatatan yang kita lakukan tadi sudah tercatat di histori buku besar. Artinya pencatatan kita berhasil. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi yang kedua. Melanjutkan transaksi kedua kita yaitu pada 20 Januari 2025, di mana Budi dan Citra menambah modal dengan menyetor tunai ke bank dengan masing-masing sejumlah 3 juta sebagai modal awal. Budi dan Citra menambah modal dengan masing-masing sejumlah 3 juta sebagai modal awal, maka totalnya adalah 6 juta. Kita kembali ke bagian buku besar, kemudian kita pencet lagi bukti jurnal umum, menampilkan jurnal voucher. Pada voucher number ini sudah menambah jadi 1001, melanjutkan dari yang sebelumnya yaitu 1000. Nah, untuk tanggalnya itu kita isi sesuai soal tadi 20 Januari 2025. Untuk deskripsinya tadi itu tambahan modal. Kemudian pada account number itu kita isi Bank Mandiri sebesar 6 juta. Kemudian memonya itu tadi dari bunga dan itu dari Budi dan Citra. Kemudian kita tekan enter. Selanjutnya kita mengisi untuk di bagian kredit. Tadi karena tambahan modal, maka pada kredit ada yang bertambah adalah modal. Seperti ini sudah muncul. Kemudian kita pencet lagi simpan dan baru. Melanjutkan transaksi ketiga kita pada bulan Februari 2025, yaitu pada tanggal 10 Februari 2025, Andi mengambil uang dari bank sebesar 2.500.000 untuk keperluan pribadi. Keperluan pribadi di sini artinya adalah prive atau withdrawal. Selanjutnya ini sudah terisi 1002 pada voucher number, melanjutkan dari transaksi sebelumnya. Untuk tanggalnya itu kita isi menyesuaikan soal 10 Februari 2025. 10 Februari 2025. Untuk deskripsinya itu adalah penarikan modal. Untuk account number-nya ini kita isi prive atau withdrawal seperti ini, yaitu sebesar 2.500.000. Kreditnya dikosongkan. Untuk memonya tadi karena yang mengambil prive adalah Andi, maka kita tulis Andi.
keperluan pribadi. Seperti ini. Karena diambil melalui bank, maka bagian kreditnya itu adalah Bank Mandiri. Oke, seperti ini. Kemudian simpan dan baru. Kita lanjutkan pada transaksi kita yang selanjutnya, yaitu pada 15 Februari 2025, di mana CV membeli supplies kantor sebesar 1.500.000 dengan pembayaran melalui rekening bank. Pada tanggalnya kita isi 15 Februari 2025. Kemudian deskripsinya adalah pembelian supplies kantor. Pada bagian account number-nya ini, kita cari perlengkapan kantor. Oke. Ada perlengkapan kantor. Kemudian debitnya itu kita isi tadi berupa 1.500.000. Kreditnya dikosongkan, memonya kita tulis supplies kantor. Selanjutnya untuk bagian kredit, karena tadi dijelaskan melalui Bank Mandiri, maka pada kredit kita isi Bank Mandiri. Seperti ini, kemudian pencet simpan dan baru. Kemudian kita lanjutkan untuk transaksi kita yang selanjutnya, yaitu pada 28 Februari 2025, Citra menyetorkan tambahan modal tunai ke bank sebesar 8 juta. Untuk tanggalnya kita sesuaikan lagi, 28 Februari 2025. Untuk deskripsinya, yaitu penambahan modal. Account number-nya yaitu Bank Mandiri, sebesar 8 juta. Kreditnya kita kosongkan, memonya tadi karena dilakukan oleh Citra, maka kita tulis nama Citra. Kemudian pada bagian kreditnya ini, karena penambahan modal, tentu saja kita masukkan akun modal. Kemudian kita pencet simpan dan baru. Kemudian kita lanjutkan untuk transaksi selanjutnya, yaitu transfer laba bulanan. Jadi setiap tanggal 25, CV Maju Bersama melakukan transfer laba dari Bank BCA ke Mandiri sebagai tambahan modal. Kita lanjutkan untuk transaksi selanjutnya, yaitu transfer laba bulanan. Jadi pada setiap tanggal 25, CV Maju Bersama itu melakukan transfer laba dari Bank BCA ke Bank Mandiri sebagai tambahan modal. Untuk di bulan Januari itu sebesar 3.500.000. Nah, yang pertama kita masukkan dulu untuk bulan Januarinya. Ini untuk bagian tanggal kita isi 25 Januari 2025. Untuk deskripsinya itu kita tulis transfer laba. Kemudian untuk account number-nya ini kita isi laba atau gain. Oke. Nah, di sini itu ada dua, yaitu ada gain loss atau gain or loss disposal FA dan gain or loss revaluation FA. Nah, karena jenis transfer laba ini merupakan pendapatan, maka kita pilih di gain or loss revaluation FA. Yang ini. Kemudian debitnya itu kita isi tadi pada bulan Januari sebesar 3.500.000. Kreditnya kita kosongkan, kemudian memonya kita isi saja bulan Januari. Nah, untuk bagian kreditnya itu kita isi dengan jika sudah kita simpan dan baru. Selanjutnya itu ada di bulan Februari. Jadi ini kita isi lagi 25 Februari 2025. Seperti ini, kemudian deskripsinya itu tadi transfer laba. Kemudian untuk account number-nya itu sama seperti yang sebelumnya, yaitu gain or loss revaluation FA. Debitnya tadi menyesuaikan soal, itu sebesar 4.800.000. Februari. Untuk kreditnya sama, yaitu retain earning. Seperti ini. Lalu pencet simpanan baru. Kita lanjutkan di bulan Maret. 25 Maret 2025. Transfer laba lagi. Account number-nya masih sama. Untuk bulan Maret itu 5.200.000. Maret. Untuk di bagian kredit kita isi dengan retain earning. Kemudian pencet simpanan baru. Kita lanjutkan untuk di bulan April. Transfer laba. Gain revaluation. Kemudian sebesar 6 juta. Masih sama, yaitu retain earning. Kemudian pencet simpanan baru. Selanjutnya kita lanjutkan di bulan Mei. 25 Mei. Transfer laba. Untuk bulan Mei itu sebesar 7.500.000. Lalu pencet simpanan baru. Kita lanjutkan di bulan Juni. 25 Juni. Ini ya, transfer laba. Account number-nya masih sama, itu gain. Untuk bulan Juni itu sebesar 4.200.000. Simpanan baru. Selanjutnya yaitu bulan
Juli. 25 Juli 2025, description-nya transfer laba. Kemudian account-nya adalah gain, revaluation FA. Untuk totalnya itu tadi sebesar 3.800.000 untuk bulan Juli. 3.800.000. Kreditnya dikosongkan, ini kita isi dengan bulan Juli. Kemudian pencet lagi simpanan baru, kita lanjutkan di bulan Agustus. 25 Agustus, transfer laba. Ini sama gain revaluation FA, yaitu sebesar 8.500.000. Memonya yaitu bulan Agustus. Simpan dan baru. Kemudian kita lanjutkan di bulan September, 25 September 2025. Ini sama transfer laba, gain revaluation FA. Untuk debitnya yaitu pada bulan September sebesar 6.200.000. Untuk bagian kredit itu retain earning. Oke, selanjutnya simpanan baru. Kita lanjutkan di bulan Oktober. 25 Oktober 2025, ininya masih sama transfer laba, kemudian ininya gain revaluation FA. Untuk debitnya yaitu sebesar 7.800.000. Kreditnya dikosongkan, memonya kita isi bulan Oktober. Ininya masih sama retain earning. Kemudian pencet simpanan baru. Selanjutnya kita lanjutkan untuk di bulan November. 25 November 2025, deskripsinya masih sama, transfer laba. Ini juga masih sama, gain revaluation. Debitnya yaitu sebesar 6.500.000. Kreditnya kita kosongkan, memonya kita tulis bulan November. Lalu bagian kreditnya itu masih sama, retain earning. Selanjutnya kita pencet simpanan baru. Yaitu terakhir itu 25 Desember 2025, deskripsinya masih sama, transfer laba. Untuk bulan Desember yaitu sebesar 8.200.000. Ini gain, debitnya 8.200.000. Kosongkan, ini kita tulis bulan Desember. Kita isi retain earning. Seperti ini, lanjutnya pencet simpan dan baru. Kemudian saya lanjutkan untuk transaksi selanjutnya, yaitu transaksi penyesuaian akhir tahun. Pada 30 Desember 2025, CV masih harus membayar gaji karyawan sebesar 4.500.000. Kita kembali pada jurnal voucher, bagian tanggal kita isi 30 Desember 2025, kemudian bagian description-nya itu kita isi masih harus membayar gaji karyawan. Pada bagian account number-nya kita isi dengan biaya gaji, karena kita akan membayar gaji. Kemudian pada bagian debitnya itu tadi 4.500.000. Kreditnya kita kosongkan, memonya ini kita isi saja gaji karyawan. Kemudian untuk bagian kreditnya itu hutang gaji, karena gajinya belum dibayar, jadi masih berbentuk hutang. Ini hutang gaji. Selanjutnya di bagian ujung ini ada subsidiary ledger. Ini kita klik 2 kali, kemudian kita isi pemasok umum. Oke, jika sudah kita pencet simpan dan tutup. Selanjutnya untuk mengecek apakah transaksi kita yang sudah kita catat di buku besar ini benar-benar sudah masuk atau belum, itu kita bisa lihat di daftar, kemudian di bagian buku besar, itu ada history buku besar, kita klik. Lalu kita sesuaikan saja tanggalnya tadi dari bulan Januari. Oke, bisa dilihat semua pencatatan yang kita lakukan tadi sudah berhasil, sudah tercatat di buku besar. Baik, sekian saja dari saya untuk tutorial mengenai pencatatan di buku besar. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.